طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: فإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, serta para santri anak-anakku sekalian yang saya muliakan dan saya cintai, alhamdulillah kita sudah masuk malam ke-14. Sudah hampir pertengahan dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada banyak amalan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim melebihi secara jumlah dan kualitas hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Sampai ada ulama yang menulis ada 126 amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Tapi di antara sekian banyak amalan itu, yang paling pokok jangan ditinggalkan 6 atau 7 amalan. 6 atau 7 amalan. Yang pertama, ya tentu puasa. Karena dikatakan bulan puasa. Tidak bisa orang puasa wajib di luar bulan Ramadan. Walaupun dia mau, walaupun dia sanggup. Yang kedua, tentu salat. Ya, karena salat lebih afdal daripada puasa. Ya, lebih afdal daripada puasa. Yang ketiga, ya membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang keempat, bersedekah. Khususnya memberi makan dan minum. Ya, memberi makan dan minum. Karena waktunya orang berpuasa dan ketika puasa ada namanya berbuka. Kalau di luar Ramadan tidak ada puasa dan tidak ada berbuka. Kalaupun ada bukan puasa wajib. Nah, kemudian yang ingin saya tambahkan adalah amalan berdoa. Berdoa. Karena di antara
ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah menyebutkan ayat-ayat puasa adalah berdoa. Ya, berdoa. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang saya, kata Allah, maka jawablah, fa inni qarib. Saya itu dekat dengan hambaku. Jadi Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Yang terjadi adalah hamba itu yang menjauh dari Allah. Allah tidak pernah menjauh, tapi kita yang jauh. Makanya Allah turunkan atau siapkan waktu bulan Ramadan agar kembali kita mendekat. Dengan sedekat-dekatnya apa yang mampu kita lakukan untuk mendekat. Maka dipermudah orang beramal, bersedekah, mengaji, salat, segala macam amalan. Supaya kembali mendekat. Dan kalau hamba mendekat, Allah akan lebih dekat. Ya, ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaih. Tidaklah hambaku itu dalam hadits qudsi mendekat kepadaku dengan suatu amalan yang paling saya cintai melebihi apa yang saya wajibkan. Jadi kita puasa, kita salat, dan amalan yang lain itu untuk mendekat. Dan tidak ada zat yang paling menenangkan bagi seseorang untuk mendekat melebihi dekatnya dia kepada Allah. Bagaimanapun dekatnya kita kepada makhluk, maka tetap kita butuh makhluk yang lain. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita tidak butuh dengan makhluk. Dan sebaliknya semakin jauh, menjauh kita dari Allah, maka kita akan semakin butuh dengan makhluk. Dan Allah akan mewakilkan tergantung kepada siapa kita bersandar. Alhasil jamaah sekalian, ya, Allah sudah menerangkan demikian. Katakan saya dekat. Artinya kalau Allah itu sudah dekat, tidak perlu dicari jauh-jauh. Tinggal kita menambah sesuatu yang asalnya sudah dekat supaya semakin dekat. Jadi bukan Allah jauh baru kita mendekat. Tapi Allah asalnya dekat. Ya, maka kita semakin dekat dengan Allah. Nah, karena dekatnya Allah, maka Allah mengatakan ujibu. Saya pasti jawab. Da'wat ad-da'i. Doanya orang-orang yang berdoa. Kata Allah, saya pasti jawab. Allah tidak pernah tidak jawab. Allah tidak pernah tidak kabulkan. Yang menjadi masalah hanyalah kepada kita. Karena kadang-kadang kita mendekat, tapi kita tidak
memenuhi syarat. Ada penghalang. Karena itu Allah mensyariatkan ibadah supaya kita bersih. Karena Allah zat yang maha suci. Ya, makanya secara naluri manusia itu biasa mengatakan saya ini kotor karena banyak dosa. Saya ini tidak pantas meminta karena saya banyak melanggar. Ya, justru itulah dinasihatkan supaya kurangi melanggar. Kalau bisa tinggalkan apa yang melanggar supaya kembali dekat dengan Allah. Ya, Allah pastikan ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia meminta. Allah tidak memberi kalau kita tidak minta. Ya. Tapi Allah akan memberi apa yang kita minta. Dan tidak pernah Allah berkurang apa yang ada di sisinya karena memenuhi permintaan hamba-hambanya. Sebanyak apapun hamba-hambanya, sebanyak apapun permintaannya, tidak ada yang mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Falyu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu beriman kepadaku. Artinya mengimani bahwa doanya akan dijawab. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin. Dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Wala tad'ullaha, janganlah kalian berdoa kepada Allah wa qalbuka lahin anillah, sementara hatimu lalai dari Allah. Nah, karena itu ada sebuah cerita yang menarik yang dikisahkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan atau menceritakan bahwa pernah ada seseorang yang datang umroh. Kemudian dia mendatangi multazam. Jadi multazam itu pintu antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail. Ada namanya tempat, namanya multazam. Itu salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka datanglah dia di tempat tersebut, menyandarkan badannya, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia menangis. Kemudian penjaga Hajar Aswad itu kan ada polisinya, bergantian menjaga di situ. Itu mendengar doanya si fulan itu. Dia berdoa, ya Allah ya Rabb, a'taitan nasa aulad, wa ma a'tani aulad. Ya Allah, kamu berikan kepada manusia keturunan anak-anak. Sementara saya belum engkau beri keturunan.
maka berikanlah saya keturunan. Dia minta dengan sungguh-sungguh untuk diberi keturunan. Berlalu kejadian itu pulang, Allah takdirkan kayak film, 18 tahun kemudian orang itu datang lagi umroh. Kebetulan penjaganya masih itu juga tugas. Datang lagi di Multazam, dia berdoa. Berdoa terbalik. Memohon kepada Allah, ya Allah, ahlik auladi. Ya Allah, hancurkanlah atau habiskanlah atau matikanlah anak-anakku. Artinya 18 tahun yang lalu dia berdoa diberi anak. Sekarang datang sudah ada anaknya. Berdoa lagi kepada Allah supaya anaknya mati saja. Kenapa? Saking nakalnya anaknya. Maka dia berdoa supaya ya Allah ambil saja itu anak-anaknya. Maka si penjaga ini kaget. Dia perhatikan. Oh, ya orang ini yang dulu berdoa. Sekarang datang lagi berdoa, terbalik. Maka dia tegur. Ya fulan, bukankah 18 tahun yang lalu engkau datang di sini? Berdoa begini dan begini. Dia jawab, iya betul. Sekarang, kenapa kamu datang lagi berdoa sebaliknya? Dia mengatakan, iya betul. Oh ya, anakku itu nakal sekali. Begini. Maka sang penjaga ini berkata, ada yang keliru dari doamu. Ada yang keliru dari doamu. Apa itu? Kamu keliru berdoa 18 tahun yang lalu. Sekarang kamu datang berdoa, keliru lagi. Nah, semuanya keliru. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Kembali berdoa dengan doa yang benar. Kembali berdoa dengan doa yang benar. Apa yang keliru? 18 tahun yang lalu kamu berdoa minta anak. Itu keliru. Harusnya kamu berdoa kepada Allah minta anak yang soleh. Bukan sekedar minta anak. Ya banyak orang kan selalu minta anak. Ya Allah berikan anak, berikan mobil, berikan ini, berikan ini. Tapi minta sebagaimana doanya para nabi. Sebagaimana Allah mengajarkan. Minta doa, kalau minta anak, anak yang soleh. Ya kalau minta harta, harta yang berkah. Kalau minta ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau minta istri, ya istri yang soleha. Ya jangan sekedar minta. Nanti Allah kabulkan, kamu datang lagi berdoa, doa yang salah lagi. Kamu yang minta, tapi kamu yang menyesal. Maka kembalilah berdoa. Berdoa kepada Allah agar menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Maka subhanallah, kembali dia berdoa,
khusyuk, menangis di multazam tersebut. Akhirnya berlalu. Tahun depan, setelah kejadian itu, dia datang lagi umroh. Tapi sekarang dia datang bersama anaknya. Ya, datang bersama dengan anaknya. Maka sang polisi ini bertanya, "Sebelah bukankah tahun lalu kamu yang datang?" "Iya, sekarang saya datang bersama anakku." Ya, maka ditanyalah anaknya tersebut. "Saya mulai sadar pada waktu begini dan begini. Setelah ditelusuri ternyata bersamaan dengan waktunya, waktu bapaknya kembali berdoa. Anaknya di kampungnya, di negerinya, tiba-tiba berubah jadi baik, sadar. Kembali dia berwudu, sholat, mulai meninggalkan apa yang selama ini dia lakukan sedikit demi sedikit, akhirnya kembali jadi anak yang baik. Ya. Jadi alhasil jamaah sekalian, nah, itu doa. Jangan dipandang remeh. Jangan dipandang kecil ya. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka berdoalah yang baik-baik. Mungkin tidak dijawab oleh Allah sekarang, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Dan kalaupun tidak dijawab di dunia, mungkin Allah dengan hikmah yang banyak nanti jawab di akhirat. Allah berikan di akhirat. Ini berkat doamu dulu di dunia. Kamu tidak dapatkan, tapi Allah menginginkan itu menjadi amal solehmu nanti di akhirat. Ya, ya jadi jamaah sekalian, Ramadan juga adalah bulan untuk banyak berdoa. Ya, karena itu anak-anak kita walaupun nakal, jangan dibully. Kasih nasihat, sabar, didoakan. Sampai seterusnya. Ya. Karena memang begitulah kehidupan. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Dalam ayat yang lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, itu ada yang nanti menjadi fitnah. Ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ya. Karena itu kadang-kadang anak-anak kita kalau main-main di masjid kita jengkel. Ya boleh jengkel tapi jangan mendoakan yang jelek. Wala tad'u alaihim. Ya. Jangan doakan yang jelek. Tapi doakan yang baik. Apalagi di bulan Ramadan. Siapa tahu di antara anak kita yang sekarang lari-lari di masjid, ya mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dia yang jadi imam bagi kita. Kita tidak tahu. Ya. Ya, banyak berdoa khususnya di bulan Ramadan. Karena itu para ulama mengatakan seandainya pun di bulan Ramadan ini kamu tidak banyak beramal, lagi malas atau apapun, tapi jangan malas untuk berdoa. Karena doa tidak butuh pengorbanan yang besar. Ya mungkin kalau membaca Al-Quran capek, mungkin kalau sholat malam panjang, ya mungkin bersedekah kita kurang rezeki, tapi doa tidak ada batasnya. Bisa pagi, siang, malam, kapan saja bisa berdoa. Ya. Tidak butuh waktu yang lama, tidak butuh tenaga yang besar, tidak butuh biaya yang besar. Yang ada hanyalah keyakinan dan
kesungguhan meminta kepada Allah. Dan waktu di antara waktu-waktu yang mustajab adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Ya. Nah, ya saya kira itu ya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqana jama'an ayyuwaffiqana jami'an liitmami hadha syahr al-mubarak wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyataqabbala minna salihal a'mal wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyajalana minal ladzina yastami'unal qawl wa yattabi'una ahsanah innahu jawadun karim. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi